Pace bene, kita mau berbicara tentang Maria Immacolata. Maria tak bernoda, Immacolata Concezione. Itu satu pesta, di sini hari raya, bahkan libur nasional dibuat untuk merayakan hari raya ini. Mengapa Maria disebut tak bernoda? Ini adalah salah satu ajaran teologi di dalam gereja Katolik, bahwa ada orang yang tak setuju entah oleh Protestan atau bahkan Katolik sendiri. Dia menyebut dirinya Katolik dan tidak setuju pada ajaran ini. Boleh jadi terjadi, tetapi kita mau melihat mengapa sampai pada pemikiran ini. Oke, ini adalah hari besar di Italia sekurang-kurangnya, bahkan angkot tidak berbayar, bisa gratis bepergian hari ini dengan angkutan untuk menyemarakkan perayaan ini. Ada apa? Ada apa dengan kemurnian mutlak Maria yang diakui oleh gereja? Titik berangkatnya adalah Kristus, Allah sendiri. Sia-sialah berbicara tentang Maria, berbicara tentang segala dogma tentang Maria kalau tidak mengaitkannya dengan Kristus. Nah, kemahakuasaan Allah yang tak terbendunglah yang membuat gereja menyebarkan, meluaskan ajarannya sampai menyangkut kepada pribadi Maria dan juga orang tuanya. Kita mau menyimak penjelasan dari bapak-bapak gereja tentang kemurnian dari Maria ini. Ada banyak tokoh-tokoh bapak gereja yang terkenal. Mengapa kita mengambil pemikiran bapak gereja? Mereka dikenal sebagai pemikir otentik di dalam gereja. Kita ini kan hidup sudah 2000 tahun setelah Kristus. Mereka hidup bahkan juga sudah lama, 8 abad pertama di dalam gereja. Sampai tahun 700-an. Tetapi mereka dianggap masih lebih dekat, dan itu benar. Masih lebih dekat kepada era Kristus daripada kita yang hidup di masa sekarang. Kalau ada muncul teologi-teologi masa sekarang, bahwa Roh Kudus tetap berkarya, oke. Tetapi bias bisa saja terjadi. Penyimpangan, penyelewengan. Karena pemikiran kita ini yang sudah jauh berada dari era Kristus. Nah, siapa saja, ada banyak tokoh-tokoh bapak gereja yang bisa kita minta pendapatnya. Tetapi di sini sekurang-kurangnya disajikan ada Origenes, ada Hippolytus, ada Johannes Damaskus, dan masih banyak lagi, Maximus dari Turin, dan kita lihat pelan-pelan. Bapak gereja menyebut Maria sebagai tabernakel yang dibebaskan dari pencemaran dan korupsi, dari kerusakan. Dibebaskan bukan dari kemampuannya sendiri Maria sehingga disebut tak bernoda, bukan. Tetapi karena dibebaskan demi karya keselamatan Allah itu sendiri. Maria tak bernoda untuk menjamin bahwa dia yang akan dilahirkannya adalah benar-benar suci. Siapa yang dilahirkan Maria? Yesus sendiri. Nah, kalau ibunya adalah orang yang bernoda, akan sampai ke dia kenodaan itu kepada Yesus ini. Maka untuk mengantisipasi kesucian dalam diri Kristus, maka Maria yang adalah ibu biologisnya juga harus dibebaskan dari kecemaran dan korupsi. Itu dikatakan oleh Hippolytus tentang gelar Maria sebagai tabernakel yang dibebaskan dari pencemaran dan korupsi. Origenes, seorang pemikir yang lain, seorang bapak gereja yang lain, memanggil Maria sebagai seorang yang layak untuk Tuhan. Tak bernoda, dari kesucian yang tak bernoda dikatakan. Dalam keadaannya yang sempurna sebagai manusia, versi terbaik manusia ditemukan dalam diri Maria. Dan dia tidak mendapatkan kenodaan. Hanya ada kesucian semata-mata agar ia layak di hadapan Tuhan. Lalu ada juga Santo Ambrosius yang kita kenang kemarin, mengatakan bahwa dia itu tidak rusak, Maria itu tidak rusak. Kita tahu ada 4 dogma tentang Maria, dan ini pengajaran mendasar, banyak gelar-gelar yang ditambahkan, tetapi yang keempat ini yang paling fundamental dan dogmatik. Maria Bunda Allah,
Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria tetap perawan, dan sebagai konsekuensinya Maria diangkat ke kemuliaan surgawi. Dan Ambrosius sekaitan dengan ajaran tentang Maria ini, ia mengatakan bahwa Maria itu tidak rusak, seorang perawan yang kebal, yang terproteksi dengan baik dari segenap dosa, karena rahmat dari Allah. Sekali lagi, sia-sialah berbicara apapun tentang Maria sebagai sosok yang ilahi, sebagai sosok yang suci, kalau tidak dikaitkan dengan Kristus. Lalu ada lagi Maximus dari Turin yang menyebut Maria sebagai tempat tinggal yang cocok untuk Kristus. Kita tahu Maria mengandung sebagaimana seperti manusia 9 bulan. Dan gereja sendiri mengenangnya di bulan Maret, ada Maria menerima kabar sukacita, dan di bulan Desember kita mengingat kelahiran Kristus. Itu rentang waktu mengatakan bahwa Kristus itu lahir sebagai manusia pada umumnya. Dikandung 9 bulan di dalam diri Maria sebagai tempat tinggal yang cocok untuk Kristus. Itulah Maria. Bukan karena kebiasaan tubuhnya, keadaan tubuhnya, kenormalan tubuhnya, bukan. Tetapi karena anugerah. Sehingga Maria itu dianggap sebagai tempat yang cocok untuk Tuhan. Bukan karena kemampuan dirinya, bukan karena kekhususannya, karena tubuh itu, bukan. Tetapi karena rahmat. Lalu seorang tokoh lain bernama Theodotus dari Angkira berkata bahwa Maria itu sebagai perawan yang tidak bersalah, tanpa noda, tanpa kesalahan, suci dalam tubuh dan jiwa, ibarat bunga bakung yang tumbuh di antara duri. Ia tidak mengajarkan penyakit, menyebarkan penyakit sebagaimana Hawa telah mengawalinya. Bacaan hari ini dikaitkan dengan sosok Hawa. Maria kadang disebut sebagai Hawa baru. Ketika Hawa bersama Adam lemah di hadapan godaan ular, manusia pertama ini jatuh dalam dosa. Tetapi Hawa baru, Maria, membawa suasana baru juga di dalam hidup beriman. Kehadiran Maria memberikan kita harapan bahwa dengan beriman kita bisa sampai kepada Kristus. Jadi istilah yang dipakai oleh Theodotus dari Angkira ini mau mengatakan bahwa Maria itu tidak bersalah, tidak bernoda, ibarat bunga bakung di antara duri-duri. Sekali lagi, bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena rahmat dari Allah. Maria itu hadir menjadi anugerah yang istimewa juga dari antara manusia dan menunjukkan keterlibatan manusia di dalam karya keselamatan dalam diri Kristus. Apa maksudnya? Keterlibatan manusia terlihat dalam kehadiran dalam diri Maria, ibarat sebagai sebuah persembahan dari tengah-tengah manusia yang layak dalam karya keselamatan. Kehadapan Kristus dikatakan oleh Peter Chrysologus. Dia murni dari keabadian. Kata seorang bapak gereja yang lain, tipikon sabai. Jadi banyak pemikiran-pemikiran tentang Maria ini yang sudah lahir jauh lama sekali, dulu kala. Maria itu diciptakan dalam kondisi yang lebih luhur dan mulia dari ciptaan lainnya. Theodorus Jerusalem mengatakan itu. Nah, sekali lagi jangan hilang arah. Ini bukan pujian-pujian membabi buta kepada Maria demi Maria sendiri, bukan. Karena refleksi orang-orang tentang Kristuslah
yang membawa pemikiran ini, banyak istilah-istilah ini ke tengah-tengah umat beriman. Dia tidak tersentuh bahkan ketika ia dikandung oleh ibunya Anna. Ada satu kitab kuno yang tidak diakui sebagai Injil, tetapi dikenal sebagai salah satu tulisan paling tua yang berbicara tentang Maria, yang menceritakan bagaimana ia lahir dari antara orang yang begitu suci, kudus di tengah keluarga, yaitu keluarga Anna dan Yoakim. Maria dipilih oleh Allah, dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Dan sucinya Maria adalah bagian dari karya Allah sendiri, bukan karangan manusia. Atau kalau mau berbicara lebih spekulatif, begitulah cara manusia berusaha mengenali bagaimana cara karya keselamatan itu terjadi. Oke. Dan Johannes Damaskus yang tadi saya katakan, dia ini termasuk salah satu bapak gereja yang paling akhir dari era patristika. Ia menilai, dan rumusannya ini menarik, pengaruh supernatural dari Tuhan, yang supranatural, yang melampaui alam ini, yang ilahi itu pada Maria begitu komprehensif, begitu menyeluruh dalam diri Maria, sehingga bukan hanya Maria sendiri, tetapi orang tua Maria juga kecipratan rahmat itu. Inilah bagian dari teologi spekulatif ya. Ketika seseorang mencoba membuat refleksi, permenungan bagaimana karya Allah itu terjadi. Oke, masih banyak pemikiran lain, tetapi ide utama dari Johannes Damaskus ini mau mengatakan bahwa karena begitu besarlah karya Allah itu, sampai Maria, orang tuanya, dan orang-orang terdekat, Elizabeth, kita sapa juga dalam bacaan hari ini juga diperkenalkan, itu adalah bagian dari besarnya karya Allah, karya keselamatan itu yang memuncak dalam diri Kristus. Nah, saya pikir ini perlu sebagai pengajaran, perkenalan tentang siapa Maria, supaya refleksi kita juga terarah begitu ya, bukan menjadi lebih ke takhayul, tetapi tetap terarah kepada Kristus. Pace bene.